Bab 1022, satu langkah untuk menunjukkan dominasi. 10 kali. Zebili ketakutan karena akalnya, jari-jarinya sedikit gemetar. Kamu tidak bisa membuat keputusan untuk ini. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan menatap Zebili. Ekspresi Zebili agak tidak enak dilihat. Mereka bukan siapa-siapa. Senior Lu, mengapa kamu melakukan ini? Petik 2. Hanya satu kompensasi saja sudah cukup untuk membuat Zebili berdarah. 10 kali lipat kompensasi itu setara dengan menguras separuh hidupnya. Bukan siapa-siapa. Lu Zhu berhenti membelai janggutnya dan menatap Zebili yang duduk di seberangnya dengan acuh tak acuh. Dia meletakkan telapak tangannya dengan ringan di atas meja saat dia berkata, "Di mataku, kamu juga bukan siapa-siapa." Astaga, cangkir anggur melesat, terbang menuju Zebili. Zebili pulih dari keterkejutannya dan buru-buru mendirikan penghalang energi untuk memblokir cangkir anggur. Cangkir anggur bergetar saat melayang 1 meter di depan Zebili. Dia berkata tanpa daya, "Senior, mari kita bahas ini. Kenapa kamu harus melakukan ini? Kenapa aku tidak bisa melakukan ini pada siapapun? Bahkan jika kamu membunuhku, mereka tidak dapat dibangkitkan," kata Zebili. "Itu tidak penting. Membunuh 352 di sini adalah untuk menghibur orang mati." Petik 2. Berdengung. Energi biru samar muncul di sekitar cangkir anggur pada saat ini. Bang! Cangkir anggur meledak. Anggur melayang di udara dalam bentuk tetesan. Tak lama kemudian, tetesan anggur tampak berubah menjadi pedang energi yang sehalus sehelai rambut. Hanya dalam sekejap, mereka tiba di depan Zebili. Zebili bergidik. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan pedang energi tipis, tetapi dia menemukan dia tidak bisa memobilisasi primal ki-nya. Pada saat ini, pedang energi berada tepat di depan wajahnya. Jika mereka setengah inci lebih dekat, mereka akan menembus matanya. Bagaimana ini mungkin? Begitu pikiran ini muncul di benak Zebili, dia menyadari betapa berlebihannya itu. Itu secara alami sepotong kue untuk ahli 12 bagan untuk membunuh seseorang seperti dia. Dia menahan napas, menyerah untuk melawan. Terlebih lagi, ketika dia mengetahui bahwa dia tidak lagi memiliki akses ke primal ki sebelumnya, dia tahu bahwa To akan sia-sia untuk menolaknya. Dia berkata, "Baik, 10 kali lipat." Guyuran. Pedang energi kembali ke anggur yang jatuh ke lantai dengan percikan. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, "Nyawa manusia semuanya penting, seharusnya tidak ada perbedaan berdasarkan status mereka. Menurut Anda, hidup mereka tidak penting. Namun, di mata keluarga mereka, mana yang tidak penting?" Secara alami, Zebili memahami logika ini. Dia merasa sangat tidak nyaman dan tidak berani membantah. Lu Zhou terus berkata, "Jika ini adalah waktu lain, apalagi 10 kali, bahkan jika itu 100 kali, aku mungkin tidak akan menyetujui kompensasinya." Zebili takut Lu Zhou akan menaikkan kompensasi lagi sehingga dia buru-buru memerintahkan anak buahnya, "Cepat dan siapkan kompensasi." Dipahami. Setelah menerima pesanan, kedua bawahan itu pergi dengan tergesa-gesa. Lu Zhou mengangguk puas. Dia melihat orang-orang yang terluka berbaring di tandu dan bertanya, "Apakah Anda puas dengan tindakan saya?" "Ya, kami adalah." Kedua pria yang terluka itu sangat tersentuh dan bersemangat. Yu Zhenghai berkata, "Jika ada sesuatu yang membuatmu tidak puas, jangan takut untuk berbicara. Tuanku akan mencari keadilan untukmu." Keduanya berjuang untuk menangkupkan tinju mereka bersama di Lu Zhou untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. "Tuanku akan mencari keadilan untukmu. Jika Anda tidak puas, Anda bisa membawanya." Petik 2. Zebili berkata kepada dua orang yang terluka, "Tolong jangan khawatir. Saya akan memastikan pelakunya dihukum berat. Selain itu, Anda juga harus menjamin bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi lagi di masa depan," tambah Lu Zhou. "Tentu saja." Lu Zhou mengangguk sambil mengelus jenggotnya dan terus berkata, "Sekarang masalah pertama telah ditangani, mari kita beralih ke masalah kedua." Zebili. Petik 2. Zebili merasa tercekik, itu benar-benar tak tertahankan. Lu Zhou berkata, "Di tanah kekacauan di wilayah Lotus Merah, Ye Liuyun, pembunuh utama dari aliansi gelap dan terang, mencoba membunuhku. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang itu." Faktanya, Zebili telah mendengar lebih dari itu. Ketika si idiot itu meninggal, berita tentangnya menyebar seperti api di aliansi gelap dan terang. Pada akhirnya, dia bertanya, "Senior Lu, karena Ye Liuyun sudah mati, mengapa repot-repot membesarkan orang mati? Jadi maksudmu aku harus menelan amarahku?" Ekspresi Zebili menjadi tidak sedap dipandang. "Ini sudah berakhir. Inilah akhirnya."
Ye Liuyun cukup terampil. Saya ceroboh dan harus menggunakan mutiara roh laut untuk melindungi diri saya sendiri, kata Lu Zhou. Bukankah mutiara roh laut dengan BTC? Zebili bertanya saat ketakutan memenuhi tubuhnya. Dia salah bicara lagi. Dia mengutuk lidahnya yang longgar. Sensi berkata, mutiara roh laut telah lama menjadi milik Master Pavilion. Zebili mengeraskan hatinya dan berkata, aliansi gelap dan terang bersedia memberi kompensasi kepada senior Lu dengan menawarkan porsi lain dari esensi obsidian. Lu Zhou mengangkat kepalanya dan menatap Zebili dengan matanya yang dalam dan kuno yang sepertinya telah melihat perubahan kehidupan. Dia tetap diam dan terus membelai jenggotnya. Apakah Anda pikir saya seorang pengemis yang bisa dengan mudah diusir dengan beberapa pernak-pernik? Zebili, yang jantungnya tidak berhenti berdarah sejak sebelumnya karena kompensasi yang harus dia batukan, berkata, Senior Lu, aliansi gelap dan terang benar-benar tidak memiliki begitu banyak esensi obsidian. Mereka benar-benar langka, bahkan BTC tidak dapat mengambil lebih dari 10 porsi. Lu Zhou tetap diam dan terus menatap Zebili. Ekspresi Zebili tak terlukiskan saat ini. Pada akhirnya, dia berkata dengan suara gemetar, aku khawatir aku tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan ini. Sensi tersenyum dan berkata, lalu mengapa kamu membual sebelumnya bahwa kamu dapat membuat semua keputusan saat Master Aliansi pergi? Anda seharusnya mengundang Master Aliansi Anda ke sini sejak awal. Jika bukan karena amarah Master Pavilion, apakah Anda pikir Anda masih hidup? Petik 2. Petik 2, petik 2. Sensi sengaja mengatakan ini untuk membayar Zebili kembali atas kata-katanya sebelumnya. Melihat ekspresi tak sedap dipandang di wajah Zebili, dia merasa sangat nyaman. Orang dahulu benar, rasanya sangat menyenangkan bisa bersandar di pohon yang tinggi dan kuat. Bagus. Zebili berkata dengan gigi terkatup saat dia memukul meja, 5 porsi esens obsidian. Aliansi gelap dan terang tidak memiliki banyak esens obsidian ini, tetapi saya akan menemukan cara untuk mengumpulkannya. Saya harap senior Lu akan memberi saya waktu. Petik 2. Lu Zhou membelai janggutnya dengan puas dan menambahkan, jangan lupa 10 porsi yang kamu janjikan sebelumnya juga. Iya, Zebili mengepalkan tangannya erat-erat saat dia merasa hatinya berdarah. Baik sekali. Lu Zhou perlahan bangkit dan berkata, aku akan memberimu 3 hari. Setelah mengatakan itu, Lu Zhou tidak menunggu tanggapan Zebili. Dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar dengan tangan di punggungnya. Sensi memerintahkan para pria untuk membawa tandu sebelum dia mengikuti Lu Zhou. Yu Zhenghai adalah yang terakhir bangkit dari tempat duduknya. Dia menepuk bahu Zebili dan berkata sebelum dia pergi, sejujurnya, ini pertama kalinya aku melihat tuanku begitu baik. Anda seharusnya merasa beruntung. Apa yang bisa Zebili katakan tentang itu? Dia hanya bisa memaksakan senyum canggung di wajahnya. Ketika Lu Zhou dan yang lainnya keluar dari aula utama, sesosok terbang ke arah mereka dengan cepat di ketinggian yang rendah. Segera setelah itu, tawa keras terdengar di udara. Aku dengar Zebili, salah satu dari 5 macan aliansi gelap dan terang, adalah pendekar pedang kelas 1. Bisakah dia memblokir satu serangan pedang dariku, Ye Lucunan? Saat sosok itu mendekat dengan kecepatan kilat, semua orang bisa melihatnya memegang pedang di tangan kanannya. Saat dia terbang, penghalang berbentuk kerucut dengan energi hitam berputar-putar di sekitarnya muncul beberapa meter di depannya. Sensi berseru, ini pedang bintang 7. Ye Lucunan tidak berhenti terbang. Dia hanya sekilas melirik Lu Zhou yang berdiri di depan aula utama. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari aula utama. Itu kamu, berhenti. Apakah kamu pikir aku akan berhenti hanya karena kamu menyuruhku? Kamu sedang bermimpi. Tiba-tiba, Ye Lucunan memegang pedangnya dan berjalan menuju Lu Zhou. Selain Sensi dan Yu Zhenghai yang tetap tenang, semua orang menahan napas dan menyaksikan dengan gugup saat Ye Lucunan bergerak menuju Lu Zhou. Astaga, hanya dalam sekejap, Ye Lucunan menghunus pedangnya ke arah Lu Zhou. Lu Zhou mengangkat tangannya yang bersinar dengan cahaya biru. Tak lama kemudian, pusaran mini muncul di telapak tangannya, berputar dengan cepat. Ujung pedang menyentuh pusaran mini di telapak tangan Lu Zhou, pedang itu tampak membeku. Ye Lucunan menatap orang di depannya dengan heran. Pada saat ini, Zebili bergegas keluar dari aula. Berhenti, berhenti. Saudara Ye Lu, tolong berhenti. Saya Zebili. Ye Lucunan tersenyum. Kapan ahli seperti itu bergabung dengan aliansi gelap dan terang? Lu Zhou mengerutkan kening, dia bisa merasakan kekuatan mistik tertinggi melonjak terus-menerus. Apa yang akan terjadi jika kebuntuan ini berlanjut? Kurang ajar. Suara gemuruh terdengar di udara.
Lu Zhou menggerakkan tangannya dan menggunakan tangannya untuk memukul pedang bintang 7 ke samping. Pedang bintang 7 bangkit kembali, membuat Ye Lucunan lengah. Dia tidak menyangka kekuatan lawannya tiba-tiba meningkat beberapa kali. Karena dampaknya, gagang pedang bintang 7 mendarat dengan keras di dadanya, membuatnya terbang kembali. Dia membalik 3,5 kali di udara sebelum dia mendarat di tanah lagi. Mendering, pedang bintang 7 jatuh ke tanah saat ini. Semuanya berakhir dengan satu gerakan. Pedang ini benar-benar berhasil menahan kekuatan mistik tertinggi. Lu Zhou melambaikan tangannya, dan pedang bintang 7 berdengung sebelum terbang ke tangannya. Petik 2, Ye Lucunan masih terpana oleh serangan telapak tangan itu. Zebili, salah satu dari 5 macan aliansi gelap dan terang, juga tercengang. Sementara itu, Lu Zhou mempelajari pedang bintang 7 sejenak sebelum menyerahkannya kepada Yu Zhenghai. Kemudian, dia menatap Ye Lucunan dan berkata dengan acuh tak acuh, Zebili berkata bahwa basis kultivasimu hampir setara dengan milik Fan Ruozi. Namun, bahkan dengan pedang, sepertinya kamu jauh dari setara dengan dia. Bab 1023, ini sangat adil. Seberapa besar kesenjangan antara kekuatan mereka? Ye Lucunan memandang Lu Zhou dengan linglung dan tidak percaya. Pada titik ini, dia menyadari bahwa dia telah salah mengira Lu Zhou sebagai orang lain. Dia merasa agak canggung. Namun, dia agak menyerah karena ilmu pedangnya dikritik sebagai buruk. Setelah beberapa saat, Ye Lucunan menyeka darah dari sudut mulutnya dan menahan rasa sakit saat dia memaksakan senyum di wajahnya dan bertanya, kamu. Zebili berkata dengan tegas, Ye Lucunan, dasar brengsek. Cepat dan bersujud kepada senior Lu untuk meminta maaf atas kesalahanmu. Ye Lucunan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ye Lucunan bingung. Dia baru saja salah mengidentifikasi seseorang, apakah itu memerlukan reaksi yang begitu besar? Dia bahkan harus bersujud dan meminta maaf. Saat Ye Lucunan hampir kehilangan kesabaran, Zebili berkata, ini adalah Lu Senior, Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat. Saat dia berbicara, Zebili mengedipkan mata pada Ye Lucunan dengan kecepatan 10 kali per detik. Untungnya, Ye Lucunan tidak bertanya pada Zebili apakah ada yang salah dengan matanya seperti aktor pendukung terbelakang di film-film itu. Sebaliknya, dia langsung mengerti maksud Zebili. Dia segera berlutut dengan satu lutut dan berkata, Senior Lu, saya minta maaf atas kesalahpahaman ini. Saya pikir Anda adalah Zebili. Aku mengira kamu orang lain, dan itu salahku. Lu Zhou memandang Ye Lucunan dan berkata, kamu beruntung kamu mengira aku orang lain. Jika itu yang lain, bukankah mereka akan mati karena kesalahanmu? Petik 2. Ini, Ye Lucunan terus berkata, saya bersedia untuk meminta maaf. Bagaimana kamu akan meminta maaf? Lu Zhou bertanya. Petik 2, Zebili dengan cepat berkata, Senior Lu, itu hanya salah paham. Meskipun Ye Lucunan salah, dia tidak pantas mati. Lu Zhou membelai jenggotnya dan mengangguk. Aku bukannya tidak masuk akal. Namun, dia tetap harus dihukum. Aku akan menyita pedang bintang 7-mu. Petik 2, Ye Lucunan bangkit berdiri secara naluriah saat matanya membelalak kaget. Bagi seorang pendekar pedang, pedang adalah hidupnya. Bagaimana dia bisa rela pedangnya diambil? Sikapnya, pada saat ini, sepertinya dia akan protes. Sensi melangkah maju dan memelototi Ye Lucunan sebelum dia berkata dengan tegas, apa yang ingin kamu lakukan? Kemarahan Ye Lucunan langsung sirna. Meski merasa dirugikan, dia tidak berani protes. Zebili pindah ke sisi Ye Lucunan sebelum dia menoleh ke Lu Zhou dan berkata, pedang 7 bintang harus diambil. Saya dengan hormat akan mengirim senior Lu pergi sekarang. Pedang 7 bintang tidak cukup, kata Lu Zhou acuh tak acuh. Hati Zebili tenggelam lagi untuk kesekian kalinya hari ini. Lu Zhou berkata, kamu sendiri yang mengatakannya. Fan Ruozi, pemimpin aliansi dari aliansi gelap dan terang menerima lebih dari 10 surat tantangan dari Ye Lucunan. Karena alasan itu, Fan Master Aliansi menerima tantangan dan tidak tergabung dalam aliansi. Namun, Ye Lucunan tiba-tiba muncul di sini, bagaimana Anda menjelaskannya? Wajah Zebili pucat pasi. Sensi tersenyum dan menambahkan, kamu berani menipu senior Lu. Lebih baik jika Anda mengundang Master Aliansi di sini. Tak perlu dikatakan, karena Ye Lucunan ada di sini, Fan Ruozi juga ada di sini. Zebili berkata, Senior Lu, tolong dengarkan penjelasanku. Pemimpin aliansi benar-benar tidak ada. Aku bersumpah. Lu Zhou mengabaikan permohonan Zebili. Kamu telah kehilangan semua kredibilitas denganku. Zebili menyeret Ye Lucunan berdiri.
Ye Lucunan mengerti maksud Zebili dan buru-buru menjelaskan, "Senior, memang benar pemimpin aliansi tidak ada di." Lu Zhou berkata, "Kultivasimu jauh dari ahli jalur pedang. Apa yang memberi Anda keberanian untuk muncul di sini? Jangan terburu-buru untuk menjawab. Jika Anda terus berbohong, bahkan jika pemimpin aliansi ada di sini, saya tidak akan membiarkan Anda." Pada akhirnya, Zebili hanya bisa menjawab dengan jujur, "Saudara Ye Lu tidak menantang pemimpin aliansi. Yang benar adalah dia telah bergabung dengan aliansi gelap dan terang dan menjadi salah satu macan aliansi. Namun, dia tidak berada di aliansi hampir sepanjang waktu dan biasanya menjalankan misi. Dia hanya memiliki 6 bagan kelahiran, bagaimana dia berani bertindak lancang di depan senior Lu?" Saat dia berbicara, dia terus memelototi Ye Lucunan karena penampilannya yang terlalu dini. Ye Lucunan tidak ada di sekitar hampir sepanjang waktu, tetapi dia memilih waktu seperti itu untuk muncul. Bagaimana menjengkelkan. Ye Lucunan merasa sangat sedih. Dia bertemu dengan kemalangan seperti itu segera setelah dia tiba. Lu Zhou tidak mengatakan apa-apa. Jika mereka akan berbohong, mereka seharusnya membuat persiapan dan tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Dia bertanya, "Jadi kamu di sini untuk menantang Zebili?" Tatapan Ye Lucunan beralih dari Zebili ke Lu Zhou. Dia mengangguk dan berkata sambil menghela nafas, "Ini mendadak. Saya hanya bertemu Zebili sekali. Saya tidak berharap kesalahpahaman seperti itu terjadi. Harap murah hati dan maafkan saya, Senior Lu." Petik 2. Yu Zhenghai tersenyum dan berkata, "Meskipun ilmu pedangmu memang sedikit buruk, kekuatan dan auramu kuat. Itu cukup untuk menakut-nakuti pembudidaya biasa dari akalnya. Namun, jika Anda bertemu dengan kakak senior kedua saya khawatir hanya kematian yang menunggu Anda." Petik 2. Petik 2, Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Ye Lucunan memerah karena malu. Dia berkata, "Saya tahu saya kurang. Saya kembali ke aliansi gelap dan terang karena saya mendengar sejumlah besar binatang terbang akan muncul di malam hari pada tanggal 15 setiap bulan." Binatang terbang. Lu Zhou mengangkat kepalanya dan menatap langit yang cerah. Langit cerah bermil-mil. Tidak ada tanda-tanda apapun di ufuk barat di mana matahari akan terbenam. Zebili tersenyum dan berkata, "Ini juga merupakan kejadian umum di domain teratai merah. Setiap malam, binatang terbang akan muncul dan meneror kota-kota manusia. Manusia menggunakan formasi untuk menjatuhkannya dan akan menjual hati hidup mereka kepada mereka yang tertarik. Hal-hal ini tidak terlalu berharga." Yu Zhenghai mengangguk ketika mendengar ini. Ini selaras dengan pengalamannya ketika dia pertama kali tiba di domain Lotus Merah. "Ini sudah larut. Jika senior Lu tidak terburu-buru, mengapa kamu tidak menginap saja?" kata Zebili. Terlepas dari kata-katanya, dia sebenarnya mengingatkan Lu Zhou untuk pergi. Setelah beberapa waktu, Lu Zhou berkata tanpa nada, "Kamu mencoba membunuhku. Namun, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Beri aku 5 porsi esens obsidian lagi, dan kita akan mengakhirinya sehari." Zebili dan Ye Lucunan. Petik 2, Zebili dan Ye Lucunan mengira mereka berhasil menghindari masalah. Siapa yang tahu rubah tua sedang menunggu mereka untuk melompat ke dalam lubang yang telah digalinya. Zebili berkata, "Senior Lu, 15 porsi esensi obsidian sudah menjadi batasnya. Jika Anda meminta lebih, saya harus memberikan semua aset aliansi gelap dan terang, ini." Zebili tiba-tiba berhenti berbicara. Dia benar-benar ingin menamparkan mulutnya. Kenapa dia bilang aset? Apakah ini tidak mengakui bahwa dia memiliki hal-hal ini? Dia mengangkat tangannya dengan linglung dan menamparkan wajahnya. "Jika menurutmu itu tidak adil, maka bunuh 352 anggotamu, termasuk Ye Lucunan," kata Lu Zhou acuh tak acuh. Ekspresi Zebili berubah tak sedap dipandang. Tidak, itu sangat tidak sedap dipandang. Dia berjuang dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, Sensi melihat ke langit dan berkata, "Sudah larut, Master Pavilion. Mari kita lihat siapa yang lebih cemas." Lu Zhou berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Aku yakin aliansi gelap dan terang tidak akan menolakku jika aku berencana untuk menginap." "Tidak, tidak akan," Zebili tidak jelas. "Kalau begitu, pikirkanlah. Apakah Anda ingin mempertahankan kehidupan 352 orang atau esensi obsidian?" kata Lu Zhou. Ye Lucunan berkata dengan suara yang dalam, "Baik. Saya setuju atas nama pemimpin aliansi." Lu Zhou mengangkat alis. "Kamu bisa membuat keputusan." "Tentu saja." Zebili mengatakan hal yang sama sebelumnya. "Meskipun Anda berdua dapat membuat keputusan, sepertinya pendapat Anda berbeda. Saya tidak tahu harus percaya kepada siapa." Ye Lucunan berkata,
Hai, bawakan esens obsidian dari gudang. Ye Lucunan. Zebili berkata dengan gigi terkatup. Ye Lucunan juga marah. Ketika dia memikirkan tentang pedang bintang tujuhnya yang hilang, dia menguatkan hatinya dan berkata, saya akan menjelaskan ini kepada pemimpin aliansi. Pergi dan ambillah. Zebili berhenti memprotes. Dia tahu temperamen Ye Lucunan kekanak-kanakan. Karena Ye Lucunan telah kehilangan pedang bintang tujuh, dia tahu Ye Lucunan memberikan esensi obsidian karena marah. Setelah beberapa saat, beberapa pria membawa sebuah kotak. Kotak itu terbuat dari kayu rosewood. Pola rumit diukir di atasnya, dan mengeluarkan bau harum. Jelas bahwa benda ini telah dijaga dengan hati-hati. Zebili dengan enggan menyerahkannya. Lu Zhou mengambilnya. Ding! Memperoleh esensi obsidian X15. Lu Zhou mengangguk puas. Dia memandang Zebili dan berkata, kamu sepertinya tidak mau. Tidak, menurutmu itu tidak adil. Ini adil? Sangat adil, Zebili menundukkan kepalanya. Ingatlah untuk hidup dengan baik. Itulah aturan nomor 1 di dunia kultivasi, kata Lu Zhou. Yang dimaksud Lu Zhou adalah Zebili harus cukup bersyukur karena dia tidak membunuhnya. Zebili membungkuk. Terima kasih atas saranmu, senior. Astaga. Pada saat ini, beberapa binatang terbang muncul di udara di atas aliansi gelap dan terang. Semua orang melihat ke langit. Tuan Pavilion, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Adapun hal-hal lain, bawahan Anda akan mengumpulkannya besok, kata Sensi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari menara penjaga di aliansi gelap dan terang. Aktifkan formasi. Banyak anggota aliansi gelap dan terang segera naik ke langit. Pada saat ini, Zebili dengan cepat berkata, junior ini akan membuka jalan bagi senior Lu. Bagaimanapun, ini adalah tugas harian dari aliansi gelap dan terang. Bab 1024, Legenda Benih Kekosongan Besar. Zebili mempertahankan ketenangannya dan tetap hormat. Lu Zhou tidak memandang Zebili. Sebaliknya, dia melayang ke udara. Yang lain mengikuti dari belakang. Ye Lucunan segera menarik Zebili kembali. Dia mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Siapa dia? Apakah kamu buta? Jika saya tidak menghentikan Anda tepat waktu, Anda pasti sudah lama mati. Dia adalah sosok perkasa dari wilayah teratai emas. Zebili memarahi, semakin marah. Ye Lucunan tersandung ke belakang. Kemarahannya benar-benar padam dengan kata-kata, sosok perkasa dari domain teratai emas. Sebelum Ye Lucunan pulih dari keterkejutannya, Zebili telah terbang ke langit. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru mengikutinya. Lebih baik jika dia mengirim orang itu juga. Setelah Lu Zhou dan yang lainnya pergi. Di menara tinggi di sisi paling timur dari tanah milik aliansi gelap dan terang. Suara batuk yang keras terdengar di udara sebelum seseorang bertanya, apakah dia pergi? Pemimpin aliansi, dia telah pergi. Namun, untuk meredakan kemarahan orang itu, Lord Z terpaksa menyerahkan 15 esensi obsidian. Petik 2, Pada saat ini, Fan Ruozi, Master Aliansi dari Aliansi Gelap dan Terang, berpegangan pada pagar menara tinggi. Dia tampak seperti telah mengalami perubahan hidup. Bang! Fan Ruozi tiba-tiba membanting tangannya ke dinding menara, meninggalkan jejak telapak tangan di dinding. Setelah melihat ini, bawahan bertanya, pemimpin aliansi, haruskah kita mengejar mereka sebelum mereka pergi terlalu jauh? Tidak dibutuhkan. Fan Ruozi menarik tangannya. Pukulan telapak tangan itu hanya untuk melampiaskan amarah di hatinya. Pastikan tidak ada yang tahu aku terluka parah. Saya percaya Zebili tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti aliansi gelap dan terang. Dipahami. Juga, kirim si bodoh itu, Ye Lucunan, ke WTC. Biarkan dia memikirkan cara untuk menebus 15 esensi obsidian itu. Petik 2. Dipahami. Bawahan pergi dengan hormat setelah menerima perintahnya. Sementara itu, di bawah pimpinan Zebili dan Ye Lucunan, binatang terbang dan prasasti dari formasi tidak mempengaruhi Lu Zhou dan yang lainnya. Duo ini hanya berhenti di pintu masuk. Zebili bertanya ragu-ragu, Senior Lu, bolehkah saya bertanya di mana Anda akan beristirahat malam ini? Dia ingin mencari tahu siapa lagi yang memiliki hubungan dekat dengan Lu Zhou. Ini akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk memenangkan siapapun yang telah berakhir. Sensi berkata, sepertinya itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Petik 2, Yu Zhenghai berkata, tidak perlu mengirim kami pergi. Siapkan saja hal-hal yang sesuai. Penjaga Sen akan menjemput mereka besok. Iya, setelah itu, Lu Zhou dan yang lainnya terbang.
Zebili dan Ye Lucunan akhirnya punya waktu untuk menyesali saat ini. Ye Lucunan berkata, kalau saja kamu memberitahuku tentang ini, aku tidak akan muncul sama sekali. Aku tidak berharap dia datang. Itu adalah kunjungan mendadak, kata Zebili. Di mana pemimpin aliansi? Pemimpin aliansi menerima berita penting sebulan yang lalu dan telah meninggalkan aliansi gelap dan terang. Ketika dia kembali, dia terluka parah, kata Zebili dengan nada serius. Apa yang begitu penting sampai dia terluka? Ye Lucunan bertanya dengan heran. Zebili berkata, benih kekosongan besar. Setelah mendengar 4 kata ini, Ye Lucunan sangat marah, dia mengutuk dengan keras, ini adalah benih kekosongan besar lagi. Ini sangat mengganggu. Aku sangat muak mendengarkan kalian semua membicarakannya. Ada yang pernah lihat bijinya? Itu hanya mitos. Aku tidak percaya sama sekali. Aku juga tidak percaya, tapi kenapa kamu tidak mengatakan ini pada pemimpin aliansi? Ye Lucunan langsung layu. Zebili berkata, legenda mengatakan bahwa 10 benih kekosongan besar akan muncul di tanah tidak dikenal setiap 30.000 tahun. Benih mengandung esensi surga, bumi, matahari, dan bulan. Mereka dapat membantu manusia untuk menjadi makhluk tertinggi. Apalagi benih kekosongan besar, jika seseorang hanya dapat memperoleh energi kekosongan besar, seseorang akan dapat mengaktifkan setidaknya 8 bagan kelahiran. Lebih dari 300 tahun yang lalu, benih kekosongan besar muncul. Manusia mengorganisir Great Void Expedition. Semua pasukan bekerja sama dan mengirim orang-orang mereka ke tanah tidak dikenal untuk mencari benih kekosongan besar. Sayangnya, mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan binatang buas yang menjaga tanah tidak dikenal. Pada akhirnya, orang-orang itu menderita banyak korban. Zebili menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, bagaimanapun, dari satu, dunia kultivasi semakin yakin akan keberadaan benih kekosongan besar. Rupanya, beberapa orang yang selamat dari ekspedisi kekosongan besar melihat benih kekosongan besar. Ye Lucunan bertanya, jadi ada orang yang pernah melihatnya? Yah, tidak ada asap tanpa api. Bahkan, dikatakan bahwa Master Menara WTC memiliki energi Great Void, kata Zebili. Lan Xie, Ye Lucunan berseru kaget. Betul sekali. Kalau tidak, menurut Anda mengapa WTC tunduk padanya sepenuhnya? Menurutmu kenapa dia tidak bertemu orang luar? Kata Zebili. Petik 2, Ye Lucunan terkejut dengan wahyu ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, tapi basis kultivasinya sangat dalam, seharusnya mudah baginya untuk menyembunyikan energi Great Void. Dia orang yang sangat berhati-hati, jawab Zebili. Lalu mengapa dia hanya memiliki 12 bagan kelahiran? Memiliki energi Great Void hanya menjamin seseorang untuk dapat mengaktifkan setidaknya 8 grafik kelahiran. Batasnya tidak pasti. Selain itu, apakah Anda benar-benar berpikir dia hanya memiliki 12 bagan kelahiran? Tidak ada yang pernah melihat astrolabenya. Ye Lucunan bertanya dengan rasa ingin tahu, Lan Xie sangat menakutkan, mengapa dia tidak menghancurkan BTC? Pikiran seorang wanita tidak mungkin untuk dipahami. Zebili terkekeh dan berkata, ini hanya efek dari energi Great Void, bisakah kamu membayangkan bagaimana rasanya memiliki benih Great Void? Ye Lucunan mengangguk dan menghembuskan napas dengan keras. Seluruh dunia kultivasi memperebutkan ini. Darah mengalir dan banyak nyawa hilang. Semua hal ini membuktikan nilai benih kekosongan besar. Meskipun ekspedisi kekosongan besar 300 tahun yang lalu dianggap gagal, itu menegaskan bahwa benih telah memasuki wilayah manusia. Selama 300 tahun ini, konflik antara kekuatan tidak begitu intens karena benih kekosongan besar. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menemukannya. Ini seperti mencari jarum di dasar lautan. Mereka memang sulit ditemukan. Apalagi tidak ada yang tahu seperti apa penampilan mereka. Di masa depan, mungkin, para ahli 5 bagan akan dapat merasakan energi kekosongan besar jika indera penciuman mereka meningkat. Namun, masih sulit untuk menemukannya. Ye Lucunan menghela nafas. Pada saat ini, Zebili yang telah mendapatkan kembali ketenangannya berkata, baiklah, mari kita pikirkan tentang bagaimana menanggung hukuman aliansi Master. Aku memilikinya lebih buruk darimu, oke. Pedang bintang 7 seperti hidupku. Setelah itu, keduanya terbang kembali ke tanah milik aliansi gelap dan terang. Sementara itu, Lu Zhou, Shen Xi, Yu Zhenghai, dan yang lainnya menuju utara dan mendarat di luar kota manusia. Shen Xi berkata, Tuan Pavilion, ini adalah tempat yang saya sebutkan. Itu dianggap kota kecil. Setiap kali saya menyelesaikan misi dan merasa lelah, saya akan beristirahat di sini. Saya kenal pemilik Cludis Sky Inn.
Lu Zhou mengangguk dan mengamati sekelilingnya. Kota kecil itu tenang dan damai, dan lingkungannya sederhana. Itu tidak memiliki keagungan agung dari sekte besar, tetapi juga tidak memiliki kekejaman seorang kultivator. Mari kita tinggal di sini, kata Lu Zhou. Bahkan, dia bisa saja tinggal di aliansi gelap dan terang. Namun, itu akan sedikit tidak nyaman karena dia berada di pihak yang berlawanan dengan aliansi gelap dan terang saat ini. Sensi telah membuat semua pengaturan yang diperlukan di Cludi Skyin. Pada saat ini, Sensi, yang berada di kamar Lu Zhou, membungkuk dan berkata, Tuan Pavilion, tolong istirahat lebih awal. Aku akan pergi sekarang. Tunggu, Tuan, pesanan Anda, apakah kamu tahu Yan Zhenluo? Lu Zhou bertanya. Iya, kata Sensi, dia selalu mengambil sikap netral di BTC dan tidak terlalu peduli tentang hal lain. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Luli. Namun, saya adalah bagian dari pengawal hitam, dan mereka hanya anggota biasa di menara atas jadi saya tidak mengenal mereka dengan baik. Kirim pesan ke Jiang Jiuli. Katakan padanya bahwa Yan Zhenluo harus tetap hidup. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, kata Lu Zhou. Yang benar adalah Sensi enggan berurusan dengan BTC karena sejarahnya dengan mereka. Namun, ketika dia ingat dia memiliki Master Pavilion yang bahkan Xia Zhengrong harus waspadai, dia merasa jauh lebih baik. Selain itu, Jiang Jiuli juga berusaha untuk memenangkan Master Pavilion. Setelah beberapa saat, Sensi bertanya, apakah Yan Zhenluo menyinggung perasaanmu? Lakukan saja seperti yang diperintahkan. Dipahami. Bab 1025, hak untuk meremehkan orang biasa. Yu Zhenghai sudah pergi untuk beristirahat, dan Sensi juga telah pergi. Sekarang semua orang telah pergi, Lu Zhou mempelajari pedang bintang 7 di depannya saat dia mengelus jenggotnya. Kualitas pedangnya bagus dan bisa dianggap sebagai senjata kelas banjir menengah hingga tinggi. Jika dia mendekonstruksinya, apa yang akan dia dapatkan? Bagaimanapun, itu adalah senjata tingkat banjir. Sepertinya sia-sia untuk hanya mendekonstruksinya. Selain itu, dia masih memiliki banyak senjata yang kelasnya lebih rendah seperti kelas surga dan kelas terpencil. Aku akan menyimpannya untuk saat ini. Ketika waktunya tepat, dia akan mendekonstruksi mereka. Semua muridnya memiliki senjata yang cocok untuk mereka sekarang dan tidak membutuhkan yang lain. Yu Sangrong yang paling ahli dalam pedang juga memiliki pedang panjang umur, dia tidak membutuhkan pedang bintang 7. Saat ini, ia memiliki 26 esensi obsidian. Untuk mengupgrade keramik berglasir ungu, dia membutuhkan 100 esens obsidian. Saat dia menyimpan pedang bintang 7, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak bisa Jiang Eijian melihat ini. Setelah itu, dia memeriksa umurnya di antar muka sistem. Sisa umur, 287.225 hari, 787 tahun di mana 263 tahun berasal dari kartu pembalikan. 500 tahun yang saya peroleh dari mengaktifkan bagan kelahiran kelima saya baru saja tiba. Petik 2. Apakah ini berarti bagan kelahiran kelima telah stabil dan sekarang aman untuk mengaktifkan bagan kelahiran keenamnya? Namun, jalan di depannya panjang, yang terbaik baginya untuk menyelamatkan jantung kehidupan untuk saat ini. Karena kebiasaan, dia kembali mengikuti undian berhadiah. Seperti yang diharapkan, dia berterima kasih berkali-kali atas partisipasinya. Setelah dia menyerah, dia mulai merenungkan tulisan surgawi. Hari berikutnya, dalam domain teratai emas, di tepi danau barat di timur Provinsi Liang. Ye Tianxing duduk di Cheng Huang dan mengamati sekelilingnya dengan tenang. Dia mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak melihat wanita yang anggun itu. Saya telah ditipu, gumam Ye Tianxin. Ketika dia mengingat bagaimana wanita anggun itu membunuh begitu banyak ahli hanya dengan satu gerakan, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya lebih baik melaporkan ini kepada master sesegera mungkin. Begitu suaranya jatuh, sebuah suara terdengar dari hutan terdekat. Anda di sini. Hah? Sebuah bayangan melintas. Lan Xie muncul di atas danau, tampaknya kehabisan udara. Ada senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Ye Tianxin yang sedang mengendarai Cheng Huang. Ye Tianxin memandang Lan Xie dengan waspada dan bertanya, siapa kamu sebenarnya? Jangan khawatir, saya tidak punya niat buruk terhadap Anda. Apakah Anda pikir Anda masih akan hidup jika saya memiliki niat buruk? Kata Lan Xie. Lalu kenapa kau mendekatiku? Ye Tian bertanya dengan skeptis. Lan Xie membuang muka dan menghela nafas pelan. Naluriku memberitahuku bahwa kamu berbeda. Aku berbeda. Ye Tianxin menunjuk dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia dipuji oleh seorang wanita. Dia melihat pakaian putihnya,
sepatu putih, kulit putih, rambut putih, dan Cheng Huang, memang, dia sangat berbeda. Kamu tidak bisa menjadi orang biasa jika Cheng Huang mengikutimu. Anda harus menjadi orang yang adil. Saya mendengar bahwa Verfolk adalah salah satu ras yang dianugerahi keabadian, kata Lan Xie. Keabadian, itu hanya sesuatu yang saya dengar, jawab Lan Xie. Kamu masih belum memberitahuku mengapa kamu mendekatiku, kata Ye Tianxin. Lan Xie tersenyum. Dia melintas dan muncul setengah meter dari Ye Tianxin. Anehnya, kali ini Cheng Huang hanya mundur selangkah dan tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Sebaliknya, ia mengangkat kepalanya dan menatap Lan Xie dengan rasa ingin tahu sebelum berteriak pelan. Lan Xie bertanya, adik perempuan, apakah menurutmu aku cantik? Ye Tianxin terkesima dengan perilaku Lan Xie. Iya. Memang, Lan Xie sangat cantik. Seperti Ye Tianxin, dia tampak tidak ternoda oleh kotoran di dunia, seperti peri yang turun ke bumi. Lan Xie menghela nafas pelan. Aduh, betapapun cantiknya aku, pada akhirnya aku akan menjadi tua. Tua, Lan Xie sepertinya tidak berada di usia di mana dia harus khawatir tentang usia tua. Dia tampak lebih muda dari kebanyakan wanita. Lan Xie memandang Ye Tianxin dan tersenyum. Aku sekarat. Saya memiliki 5 tahun untuk hidup paling banyak. Aku sudah mencari banyak cara untuk menghindarinya, tapi itu sia-sia, aku tidak ingin mati dengan penyesalan. Ye Tianxin bertanya, bingung, penyesalan. Jika Anda berdiri di puncak, Anda bisa memandang rendah semua orang. Anda dapat mengendalikan hidup dan mati mereka, kata Lan Xie. Ye Tianxin tersenyum. Tapi kamu hanya punya waktu 5 tahun. Bahkan jika kamu memberiku semua kekuatanmu, kamu tidak akan bisa melakukannya. Ye Tianxin menganggap Lan Xie mengira dia berbakat dan ingin menerimanya sebagai murid. Dia menganggap penyesalan Lan Xie ada hubungannya dengan tidak bisa memberikan kekuatannya kepada orang lain. Bertentangan dengan harapan Ye Tianxin, Lan Xie menggelengkan kepalanya. Aku ingin kau menggantikanku. Lan Xie melintas lagi, mundur beberapa meter. Ye Tianxin. Petik 2, petik 2. Pernahkah Anda mendengar tentang kekosongan besar? Suara Lan Xie sepertinya berdering dari kejauhan. Kekosongan besar, Ye Tianxin pura-pura tidak tahu. Dia telah berbicara dengan si Wuya tentang ini sejak lama. Dia telah meminum obat khusus untuk menyembunyikan energi Great Void. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki energi Great Void, tapi dia tahu semua orang mendambakannya. Selain itu, dengan Zhao Yue sebagai contoh, dia bahkan lebih berhati-hati. Aku memiliki energi Great Void. Ekspresi Lan Xie lembut dan senyumnya seperti angin sepoi-sepoi saat dia berkata, jika kamu tinggal bersamaku, kamu akan menerima makanan dari energi Great Void. Kekuatan Anda akan meningkat pesat. Setelah aku mati, kamu akan bisa naik ke posisi tinggi. Ye Tianxin terkejut. Kamu memiliki energi Great Void. Tidak perlu kaget begitu, Lan Xie berkata dengan lembut, bagaimanapun, aku adalah salah satu dalang di balik ekspedisi Great Void 300 tahun yang lalu. Petik 2, petik 2. Aku pernah ke Great Void, ekspresi kerinduan muncul di wajah Lan Xie saat dia berkata, aku juga satu-satunya yang mendapatkan energi Great Void. Semakin Ye Tianxin mendengarkan, semakin dia khawatir. Kamu, siapa kamu? Lan Xie mengabaikan pertanyaan Ye Tianxin dan terus berkata, apakah kamu tahu aku merasa berkonflik? Aku ingin hidup selamanya, tapi aku takut kesepian, namun, karena aku tidak bisa melawan kehendak surga, aku akan menurutinya. Pada saat ini, Lan Xie menjentikkan jarinya yang seperti batu giok dengan ringan. Berdengung, astrolabe yang mempesona segera muncul di belakang Lan Xie. Astrolabe itu tidak terlihat seperti apapun yang pernah dilihat Ye Tianxin sebelumnya. Dia telah melihat tuannya dan astrolab Sensi sebelumnya. Apakah itu emas atau hitam? Astrolabe benar-benar berbeda. 36 segitiga bersinar cemerlang di astrolabe. Pada saat yang sama, cahaya merah muncul di antara lengannya, melengkapi astrolabe. Suara mendesing. Rambut biru Lan Xie berkibar tertiup angin saat dia menarik astrolabenya. Petik 2, petik 2. Seluruh dunia kembali normal dalam sekejap. Ye Tianxin tidak berhasil melihat berapa banyak bagan kelahiran yang dimiliki Lan Xie. Ye Tianxin linglung. Dia bisa merasakan besarnya kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lan Xie berkata dengan senyum tipis, apakah kamu bersedia? Saya, jika itu orang lain, mereka akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Lan Xie juga percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahan godaan ini. Namun, setelah beberapa saat, Ye Tianxin berkata, aku tidak mau. Bab 1026, ahli berputar 1000 alam lainnya dari Paviliun Langit Jahat.
Sedikit kejutan muncul di mata Lan Xie. Dia tidak percaya Ye Tianxin menolak niat baiknya. Dia berkata, "Adik perempuan, kamu harus memikirkan ini dengan hati-hati. Banyak orang di dunia ini mendambakan kesempatan seperti itu, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Terima kasih atas niat baikmu." Ye Tianxin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya sudah memiliki master. Aku pernah bersumpah bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati Evil Sky Pavilion lagi. Ini adalah sumpah yang akan aku pegang sampai aku mati." "Kau benar-benar tidak mau." Mata Lan Xie bersinar dengan emosi yang kompleks. "Maafkan saya." Ye Tianxin menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani melupakan sumpah yang telah dia buat. Lan Xie menghela nafas pelan. "Saya pikir Anda terlalu terburu-buru dengan keputusan Anda. Pikirkan lagi." "Tidak perlu untuk itu," kata Ye Tianxin tanpa ragu-ragu, "Tuanku memperlakukanku dengan sangat baik. Jika aku memunggungi dia lagi, bukankah aku akan lebih buruk dari binatang buas? Saya tahu bahwa basis kultivasi Anda sangat dalam. Saya tidak tahu apa motif Anda. Namun, bahkan jika Anda membunuh saya tidak akan berubah pikiran." "Kamu bisa pergi sekarang." Setelah dia selesai berbicara, dia membuang muka. Ekspresinya adalah salah satu tekad. "Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu," kata Lan Xie sambil perlahan mengangkat tangannya. Berdengung. Cahaya putih menyala muncul di telapak tangannya, tampaknya mengandung cahaya dari matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tak lama kemudian, avatar Thousand Realm Swirling yang menjulang melewati awan muncul. Astrolabenya berputar di atas kepala Ye Tianxin saat berkas cahaya melesat ke segala arah. Ye Tianxin mengerutkan kening saat dia melihat astrolabe di langit. Dia mencoba untuk bergerak tetapi menemukan dia telah ditahan. Lingkaran asmara. Suara mendesing. Amorous Hoops melesat ke segala arah. Bang, 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 bang. Lan Xie menjentikkan tangan kirinya, Amorous Hoops terbang ke tangannya. "Cheng Huang, lari!" Cheng Huang meraung ketika menyadari tuannya dalam bahaya. Alih-alih melarikan diri, ia menginjak kakinya dan melompat ke arah Lan Xie. Bang! Hati Lan Xie diam seperti air saat dia dengan lembut melambaikan tangannya. "Kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk melindungi tuanmu." Energi seperti gelombang menyapu ke arah Cheng Huang dan mengirimnya terbang kembali. Itu bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Lan Xie. Petik 2, Kekuatan Lan Xie jauh melebihi imajinasi Ye Tianxin. Cahaya itu jatuh seperti air. Ye Tianxin menutup matanya. Ketika cahaya menyinarinya, rasanya seolah-olah dia telah dibawa ke dunia putih. Dia sama sekali tidak merasakan sakitnya kematian. Dia melihat sekeliling dengan linglung, setelah beberapa saat, dia melihat avatarnya. Teratainya tampaknya dipelihara oleh energi putih dan segera mengeluarkan suara renyah. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dia telah menumbuhkan daun ke-10-nya. Petik 2, Tidak ada rasa sakit atau ketidaknyamanan. Sebaliknya, itu terasa lembut dan alami seperti angin musim semi. Astaga, energi putih kembali ke astrolabe dan mengalir kembali seperti air terjun. Cahaya menghilang bersama dengan astrolabe dan avatar. Semuanya telah kembali normal di tepi danau barat. Lan Xie tersenyum. "Anggap ini hadiah pertemuan." "Kamu?" Ye Tianxin sangat terkejut. Lan Xie menunjuk ke kejauhan dan berkata, "Kamu beruntung. Binatang bagan kelahiran ada di sini. Ini adalah burung mistik yang pandai terbang. Hati hidupnya adalah hati kehidupan yang baik bagi Anda untuk mengaktifkan bagan kelahiran pertama Anda." Petik 2. Setelah itu, Lan Xie mengangkat tangan kanannya yang cantik dan mendorongnya keluar. Seberkas cahaya putih pijar melesat keluar, secara akurat menembus burung mistik di kejauhan. Selanjutnya, hati kehidupan sejernih kristal melayang keluar dari tubuh burung mistik. Dengan lambaian tangannya, jantung kehidupan terbang ke tangan Lan Xie dari kejauhan. The Bird Chart Beast terbunuh hanya dengan satu gerakan. Lan Xie pindah untuk berdiri di depan Ye Tianxin dan berkata dengan senyum tipis, "Ambil, dan senjatamu juga." Ye Tianxin benar-benar ingin mengatakan bahwa dia sudah memiliki satu hati yang hidup tetapi pada akhirnya menahan lidahnya. Lan Xie meletakkan hati kehidupan dan lingkaran Amorous di tangan Ye Tianxin saat dia berkata, "Kamu harus sangat menghormati tuanmu. Ini adalah kualitas yang langka. Sepertinya aku harus menemui tuanmu dan melihat orang seperti apa dia." "Tidak." Ye Tianxin secara naluriah menolak. Dia takut Lan Xie akan menyerang tuannya. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kekuatan Lan Xie, dia tidak ingin ada bahaya yang menimpa tuannya. "Jangan khawatir, saya tidak akan membunuh siapapun, selain itu, tuanmu tidak lemah. Selamat tinggal." Lan Xie berbalik dan melintas,
menghilang hanya dalam sekejap mata. Pada siang hari, di kota kecil di wilayah Lotus Hitam. Lu Zhou melihat matahari di luar jendela ketika dia menerima pemberitahuan sistem. Ding, Ming Xiyin telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan magangnya. Apakah Anda ingin dia menyelesaikan masa magangnya? Apa yang dilakukan Old Four sebelum ini? Lu Zhou benar-benar terkejut dengan pemberitahuan itu. Sebelumnya, ketika dia check-in di Ming Xiyin sedang tidur nyenyak. Bagaimana Ming Xiyin tiba-tiba membentuk avatar berputar 1000 alam? Lu Zhou segera melafalkan mantra untuk kekuatan menulis surgawi. Mirip dengan sebelumnya, tanaman hijau subur mengaburkan pandangannya. Zes. Sekali lagi, suara dengkuran Ming Xiyin yang menggelegar terdengar di telinga Lu Zhou. Petik 2, Jika Yu Zhenghai melihat ini, dia akan sangat kesal. Kapan murid keempatnya menumbuhkan daun ke-10? Kapan dia membunuh binatang bagan kelahiran? Pakan. Gonggongan Qiongqi menyentak Ming Xiyin dari tidurnya. Dia duduk dalam keadaan linglung. Siapa ini? Siapa yang berani mengganggu tidurku? Tiba-tiba, tanaman hijau subur dan kayu biru menghilang. Lu Zhou akhirnya melihat sekeliling dengan baik. Ternyata, Ming Xiyin berada di hutan. Qiongqi berbaring di samping, avatar mini Ming Xiyin ada di depannya. Itu terus menggonggong pada avatar, dan ludahnya mendarat di avatar. Hei, anjing sialan, kenapa kamu begitu dekat? Pakan. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk berjaga-jaga? Tunggu. Apakah ini avatar 1000 alam berputar? Pakan. Avatar Tousan Realm Swirling, sangat jelek, kenapa tidak sekeren milik Master? Ming Xiyin melihat avatar Tousan Realm Swirling yang baru terbentuk dengan ekspresi tidak puas. Dogi, terus awasi. Saya ingin mengaktifkan bagan kelahiran kedua saya. Petik 2. Lu Zhou. Petik 2 tanda tanya petik 2. Benar saja, Ming Xiyin benar-benar mengeluarkan jantung kehidupan dari saku di dekat dadanya. Dari mana murid keempatnya mendapatkan begitu banyak hati kehidupan? Selain itu, hati kehidupan itu dekat dengan hati kehidupan perantara. Sebelumnya, ia hanya memiliki 9 daun. Seberapa sulit bagi seorang pembudidaya 9 daun untuk mendapatkan hati yang hidup, apalagi yang hampir mencapai tingkat menengah. Itu lebih sulit daripada naik ke surga. Pada saat ini, Ming Xiyin menempatkan hati kehidupan kedua di tempat kelahirannya. Setelah itu, dia menguap sebelum berkata, aku akan melanjutkan tidur. Beritahu aku jika ada sesuatu. Pakan. Ming Xiyin mengelus kepala Qiongqi dan berkata, oke, aku akan memberimu 10 binatang lezat nanti. Sialan, jangan mendekat, kamu sangat kotor. Petik 2. Segera setelah itu, Ming Xiyin tertidur lelap. Tanaman merambat dan pepohonan hijau tumbuh liar di sekitarnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, mengaburkan penglihatan Lu Zhou lagi. Lu Zhou menarik kekuatan menulis surgawi. Dia membelai janggutnya dan bergumam pada dirinya sendiri, aku telah meremehkanmu, teknik jantung Blood begitu ajaib. Dalam keadaan normal, tidak disarankan untuk mengaktifkan bagan kelahiran terlalu dekat satu sama lain kecuali jika seseorang sangat percaya diri. Ming Xiyin telah menumbuhkan daun ke-10, mengaktifkan bagan kelahirannya, membentuk avatar 1000 alam berputar, dan mengaktifkan bagan kelahiran keduanya. Yang terpenting, dia tampak bersenang-senang dan tidak kesakitan sama sekali. Ini jarang terjadi. Sungguh menjengkelkan membuat perbandingan. Selesaikan magang. Ding, muridmu, Ming Xiyin, telah berhasil menyelesaikan masa magangnya. Ding, Anda dihargai dengan kartu acak. Saat Anda menggunakan kartu ini, item langka akan diberikan secara acak kepada Anda. Ding, setelah Ming Xiyin menyelesaikan masa magangnya, dia sekarang dapat mendirikan sebuah sekte dan menerima murid. Jumlah murid maksimum, 3. Ding, Anda tidak akan lagi menerima poin untuk mengajar Ming Xiyin. Ding, Anda harus mengkonfirmasi ini dengan Ming Xiyin secara langsung. Saat ini hanya berlaku di sistem. Petik 2.